Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi khusus kepada Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro, Undip, asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT, yang berani menyuarakan persoalan masyarakat di daerah asalnya hingga mendorong pemerintah turun langsung melihat kondisi masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Mentan Amran saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, setelah sebelumnya bertemu Adriano dalam kuliah umum di Undip, Semarang. Mendengar aspirasi tersebut, Mentan Amran langsung meminta jajaran terkait menindaklanjuti persoalan pangan di Alor. Tidak berhenti pada instruksi, Amran kemudian membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta dan memilih datang langsung ke Alor untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan aspirasi yang disampaikan Adriano ditindaklanjuti. Urgensi kunjungan ke Alor ini yang pertama, ada kami memberi kuliah umum di Undip, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil. Kalaupun berteriak, saya terima dengan senang hati, karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata. Real, ujar Amran saat berada di Alor. Menurut Amran, keberanian Adriano menyampaikan persoalan masyarakat patut diapresiasi karena tidak didasari kepentingan pribadi. Saya bangga dengan namanya Adriano. Ini adalah putra terbaik NTT, ini harus kita kawal. Kenapa? Mereka membaca denyut nadi masyarakat. Apa keinginan masyarakat? Bukan bahasa basi, bukan hanya pencitraan, apalagi mengada-ada. Inilah mahasiswa yang harus diteladani. Ini mahasiswa terbaik yang pernah aku temui. Ini luar biasa, tegas Amran. Amran menilai Adriano telah menunjukkan karakter mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian pemerintah. Membawa aspirasi rakyat bukan kepentingan pribadi, padahal dia juga hidup pas-pasan, tetapi memperjuangkan rakyat Alor, NTT khususnya, insya Allah kami langsung turun, katanya. Amran mengatakan kedatangannya ke Alor merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Kami batalkan acara rapat pimpinan di Jakarta, kami langsung terbang dari Jakarta, dari Jawa Tengah, langsung ke Alor, kami sudah lihat, semua permintaan kami penuhi, di bawah naungan Kementerian Pertanian, ujar Amran. Lantas berapa gaji? Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Mentan, gaji seorang menteri, termasuk Amran, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000. Menurut peraturan ini, gaji pokok seorang menteri negara, termasuk Amran, mencapai Rp5.040.000 per bulan. Selain gaji pokok, mereka juga berhak atas tunjangan dan dana operasional. Tunjangan menteri diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, yang menetapkan tunjangan jabatan hingga Rp13.608.000 per bulan untuk Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dengan ini, total penghasilan seorang menteri seperti Amran dapat mencapai sekitar Rp18.648.000 per bulan, tanpa memperhitungkan tunjangan dan dana operasional lainnya. Tak hanya itu, menteri seperti Amran juga menerima tunjangan umum PNS, serta fasilitas berupa rumah dan mobil dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980. Melihat besaran gaji dan tunjangan ini, kekayaan seorang Amran pun menjadi sorotan, terutama karena dia sudah 2 kali menjabat sebagai menteri. Harta kekayaan Amran Sulaiman. Amran terakhir melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, pada 30 Oktober 2019 pada akhir masa jabatannya sebagai Mentan periode pertama. Saat itu, total harta Amran tercatat sebesar Rp279,58 miliar. Besaran tersebut terdiri dari tanah dan bangunan dengan total jumlah Rp42,24 miliar. Itu mencakup 3 tanah dan bangunan di Makassar yang tercatat sebagai hasil sendiri dan 10 tanah di Goa yang juga tercatat sebagai hasil sendiri. Tercatat, koleksi kendaraan Amran sebesar Rp3,42 miliar yang terdiri dari mobil Hummer Jeep tahun 2009, Toyota Camry Sedan tahun 2005, Toyota Fortuner Jeep tahun 2006, dan Toyota Kijang Innova Minibus tahun 2005. Semuanya tercatat sebagai hasil sendiri. Amran juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya sebesar Rp38 juta.
Di samping itu, ia juga tercatat memiliki utang sebesar Rp293,73 juta.